Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perkenalkan, saya Salama dari Desa Karangwangi, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai guru mapel pendidikan agama Islam pada SDN 2 Karangmekar, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Latar belakang, orientasi bagi P3K wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 289-K-1-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi P3K ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-ASN tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut di atas diharapkan dengan adanya kegiatan orientasi P3K dapat memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Cirebon. Visi, misi, dan strategi SD Negeri 2 Karangmekar. Visi sekolah, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, dan mandiri. Misi sekolah, menanamkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur, melaksanakan program pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melaksanakan program pembiasaan membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna setiap hari sebelum pembelajaran, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan dan mencapai kompetensi spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sesuai jenjang kelas. Menyelenggarakan pembinaan kepada peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik dalam meraih prestasi, membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik, melaksanakan program ekstrakurikuler dalam mengembangkan kemandirian peserta didik. Strategi sekolah, usaha yang dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi tersebut, maka akan dipaparkan dalam bentuk program strategis dan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir rasional. 3. Mengembangkan potensi kreativitas siswa untuk mandiri. 4. Mengembangkan sistem kerja yang bergairah, harmonis, dan seimbang. 5. Memelihara kerjasama antar lembaga sekolah dan masyarakat. Identifikasi isu. Pertama, kurang minat dalam kegiatan baca tulis Quran. 2. Ketika melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, masih banyak siswa yang bercanda. 3. Belum terbiasa menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar. 4. Masih banyak siswa dalam kesehariannya di sekolah berbicara yang kurang santun. 5. Kurang memperhatikan kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan kelas. Adapun isu yang diangkat, yang pertama menemukan semangat siswa untuk mencintai Al-Quran sebagai kitab sucinya. Kedua, mempersiapkan siswa sejak dini untuk dapat beribadah dengan tertib dan disiplin. Ketiga, menumbuhkan minat siswa untuk gemar menulis huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Keempat, memotivasi siswa untuk membiasakan diri, berbicara dan bersikap yang santun. Kelima, memotivasi siswa untuk mencintai kebersihan diri dan lingkungan terdekatnya. Adapun gagasan yang diangkat, yang pertama mengajak siswa untuk sambung ayat Al-Quran 10-15 menit sebelum KBM. Yang kedua membimbing dan melatih siswa agar bacaan dan gerakan sholatnya sesuai dengan aturan. Yang ketiga mengarahkan dan memberi contoh yang benar dalam penulisan huruf hijaiyah. Yang keempat mengarahkan siswa untuk menghargai diri sendiri dan orang lain.
dengan berbicara dan bersikap santun. Yang terakhir, membimbing siswa untuk dapat mencintai diri sendiri dengan senantiasa menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan terdekatnya. Rencana hasil kerja yang akan saya kerjakan 5 tahun ke depan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan BTQ berupa sambung ayat surat-surat pendek 10-15 menit sebelum belajar. Tujuan kinerjanya menumbuhkan semangat siswa untuk mencintai Al-Quran sebagai kitab sucinya. Indikator pencapaian, siswa dapat lancar membaca ayat surat-surat pendek. Waktu perolehan Mei 2024 sampai dengan Mei 2028. Kegiatan yang kedua, membimbing dan melatih siswa dalam kegiatan sholat berjamaah duha dan sholat zuhur berjamaah. Tujuan kinerjanya mempersiapkan siswa sejak dini untuk dapat beribadah dengan tertib dan disiplin. Yang menjadi indikator pencapaian, siswa terbiasa melaksanakan sholat dengan tertib, disiplin sesuai dengan kaidah yang berlaku. Waktu perolehan mulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan Mei 2028. Kegiatan yang ketiga, mengarahkan dan memberi contoh yang benar dalam penulisan huruf hijaiyah. Tujuan kinerjanya menumbuhkan minat siswa untuk gemar menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar. Indikator pencapaian, siswa terbiasa menulis huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Waktu perolehan Mei 2024 sampai dengan Mei 2028. Kegiatan yang keempat, mengarahkan siswa untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dengan berbicara dan bersikap santun. Tujuan kinerjanya memotivasi siswa untuk membiasakan diri berbicara dan bersikap yang santun. Indikator pencapaian, siswa terbiasa untuk berbicara dan bersikap yang santun. Waktu perolehan Mei 2024 sampai dengan Mei 2028. Kegiatan terakhir, membimbing siswa untuk dapat mencintai diri sendiri dan lingkungan terdekatnya. Tujuan kinerjanya memotivasi siswa untuk mencintai kebersihan diri dan lingkungan terdekatnya. Indikator pencapaian, siswa terbiasa untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Waktu perolehan Mei 2024 sampai dengan Mei 2028. Kesimpulan, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Ketiga, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.